Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pada saat ini setiap kami boleh mengarahkan mata kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang terus boleh menyertai kami. Di tengah segala situasi kondisi yang kami alami, kami tetap boleh melihat bahwa kami tidak pernah ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan mengundang kami hadir di rumah-Mu. Bahkan Tuhan berkenan untuk kembali berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu. Teduhkan hati kami Tuhan, dan biarlah ketika Tuhan berbicara kepada kami, sungguh-sungguh kami boleh menyiapkan hati kami, mendengarnya dengan baik, dan membiarkan suara-Mu itu juga boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Sehingga ketika nanti kami pulang Tuhan, kami bukan menjadi pribadi yang sama, tapi pribadi yang diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa ya, hari cuma depan doang. Ya, kalau tadi Musa Ferry di Warta di KU1 bilang ini bau-baunya udah pada liburan. Gitu ya. Ya, semoga bisa menikmati liburan yang ada ya. Jadi, karena liburan di Bali itu unik, terutama beberapa hari lagi kita akan nyepi sama-sama ya. Nah, jadi nikmatilah waktu nyepi itu. Oke. Ya, saudara-saudara kita sudah mulai masuk ke Filipi pasal akhir ya. Kita mulai masuk ke puncak nih ya. Kita akan menyelesaikan 2 minggu lagi kitab Filipi. Lalu kita akan masuk ke masa Paskah, Prapaskah dan Paskah juga. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai Filipi pasal 4 ayat yang pertama. LAI memberikan satu perikop khusus sendiri ya. Filipi pasal 3 ayat 17 hingga Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Kita akan baca secara bergantian. Saya berharap semua punya Alkitab ya. Buka Alkitabnya. Ya. Saya akan baca memang dalam TB2. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Tapi mari kita membacanya bersama-sama bergantian. Saya ayat 17, demikian seterusnya. Hingga pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian jauh bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita tahu ini ya. Susi Susanti, bukan sekedar legenda bulu tangkis kalau boleh saya katakan, melainkan lambang kebanggaan Indonesia di panggung olahraga dunia. Nama Susi Susanti tercatat dalam sejarah ketika ia mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia. Namun di balik momen bersejarah itu tersimpan kisah pilu tentang perjuangan administratif yang semestinya tidak perlu dialami seseorang warga negara yang telah mengharumkan nama Indonesia. Pada 14 Agustus 1992, Susanti mencetak sejarah pada Olimpiade Barcelona. Ia memastikan Indonesia meraih medali emas pertamanya sejak keikutsertaan Indonesia di dalam Olimpiade sejak tahun 1948. Jadi baru dapat emas itu tahun 92. Tangis dan haru mengiringi kemenangan tersebut. Namun, meski telah mengibarkan bendera Indonesia
Di panggung internasional, Susi Susanti diketahui pada saat itu belum memiliki surat bukti keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Ironis, orang yang sudah mempersembahkan emas bagi Indonesia, dia belum memiliki surat bukti keterangan kewarganegaraan. Suatu hal yang sangat paradoks, bahkan menyakitkan. Seorang penari medali emas yang diagungkan oleh dunia, yang dipuji-puji oleh dunia, tetapi masih harus membuktikan statusnya sebagai warga negara Indonesia pada saat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, situasi itu berubah ketika B.J. Habibie menjadi presiden setelah reformasi tahun 98. Pada tahun 99, pemerintah menghapus kewajiban SBKRI itu. Dan artinya untuk pertama kali dalam sejarah modern Indonesia, banyak orang Tionghoa tidak lagi harus terus-menerus membuktikan bahwa mereka adalah warga negara yang sah dari Indonesia. Dan bagi sebagian orang, keputusan ini bukan sekedar keputusan perubahan administratif, tetapi itu adalah perasaan diterima sebagai warga negara dan bagian dari bangsa ini. Sehingga pada saat itu ada orang yang berkata, akhirnya kami tidak perlu lagi membuktikan bahwa kami warga negara Indonesia. Akhirnya kami gak perlu lagi membuktikan bahwa kami warga negara Indonesia. Karena kami memang warga negara Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kewarganegaraan itu begitu penting? Karena ketika kita bicara soal warga negara, berarti kita bicara soal identitas dan tempat kita berada. Dan ketika Rasul Paulus berbicara tentang kewarganegaraan kepada jemaat Filipi, ia berkata sesuatu yang sangat radikal. Dia berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Mengapa pernyataan Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat radikal? Karena saya ajak kita belajar sedikit sejarah tentang kota Filipi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kota Filipi ini adalah koloni daripada Roma. Dan sebagai koloni daripada Roma, kota Filipi ini jadikan Roma kecil daripada Roma yang besar. Sehingga kota Filipi itu memiliki hal-hal khusus, secara khusus. Hukum Romawi berlaku di sana. Sehingga ada perlindungan hukum khusus bagi orang atau warga kota Filipi. Banyak veteran tentara Romawi yang tinggal di sana. Ada kehormatan secara sosial bagi warga Filipi. Banyak budaya Romawi juga yang sangat dijunjung tinggi. Sehingga orang di Filipi bicaranya pakai gaya orang Romawi. Gaya hidupnya juga seperti orang Romawi. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk kita memiliki pemahaman bahwa kota Filipi ini Roma kecil. Jadi semua yang dilakukan di Roma itu dilakukan di Filipi. Dan bahkan warga koloni kota Roma, dalam hal ini kota Filipi, itu memiliki status kewargaan Romawi. Jadi orang yang mau jadi warga Filipi ini nanti akan diberikan status kewargaan Romawi. Sehingga akhirnya bagi orang pada masa itu memiliki atau menjadi warga Roma itu adalah status yang paling bergengsi. Karena banyak kelebihan. Sehingga Roma adalah pusat identitas mereka sekalipun mereka tidak tinggal di sana. Namun Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi pada saat itu yang hidupnya ratusan kilometer dari kota Roma. Mungkin bagi mereka pada saat itu memiliki identitas sebagai warga negara Roma menjadi suatu kebanggaan. Dan hal yang luar biasa pada saat itu. Akan tetapi Paulus menekankan bahwa mereka seharusnya sadar. Mereka seharusnya ingat bahwa mereka memiliki status kewargaan yang lebih tinggi daripada kewargaan Roma. Yaitu kewargaan kerajaan Kristus. Itu yang Paulus ingin tekankan. Hei, kalian boleh kejar itu status warga negara Roma.
Tapi kalian ingat, sadar bahwa kalian tuh punya status kewargaan yang lebih tinggi. Yaitu kewargaan kerajaan Kristus. Sebuah status yang menyatakan bahwa kehidupan setiap orang percaya di dalam Kristus adalah hidup yang berbeda, bukan hidup yang sama. Sehingga akhirnya seorang teolog yang bernama John Stott pernah mengatakan pemahaman tentang kewargaan sorga orang percaya. Christian must never forget that their true citizen is in heaven. Orang Kristen, orang percaya, saudara jangan pernah lupa kewargaannya yang asli itu adalah kewargaan sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pada hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar. Kita orang percaya yang hidup pada zaman ini. Ayo sama-sama belajar. Untuk kiranya kita senantiasa sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini. Senantiasa sadar status. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Sadar status kewargaan kita, kewargaan saya, kewargaan saudara semua adalah warga sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat di Filipi diingatkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang dikasihi. Pribadi-pribadi yang ditebus oleh Tuhan. Mereka bisa memiliki status sebagai warga sorga. Bukan karena jasa diri mereka. Melainkan karena Kristus telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena itu, sebagai pribadi-pribadi yang berharga, maka hidup mereka bukanlah hidup yang murahan. Hidup mereka bukanlah hidup yang dapat berlaku seenaknya. Makanya di ayat yang tadi sudah kita baca, Paulus bahkan sampai menangis. Karena ada orang-orang pada saat itu yang mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, cuman hidup menjadi seteru salib Kristus. Di mana perut itu yang menjadi Tuhan mereka. Di mana keinginan diri sendiri yang menjadi pusat daripada keinginan hidup mereka. Paulus menangis melihat itu. Karena mereka berkata, ya saya orang Kristen. Tapi mereka sebenarnya adalah seteru salib Kristus. Karena hidup seperti apa yang mereka jalani. Makanya Paulus menekankan harus sadar akan statusnya sebagai warga sorga. Kita adalah warga sorga. Paulus sangat menekankan perihal status ini yang dimiliki oleh orang percaya. Dalam teks Yunani, saya mengajak kita belajar sejarah, sekarang belajar sedikit bahasa Yunani. Pernyataan Paulus itu kalau dalam teks bahasa Yunani itu, kalau dalam bahasa Indonesia kan di ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Nah, saudara-saudaraku, kalau di dalam bahasa Yunani, kata kitanya itu di depan. Bukan keluarga. Bukan sebab kewargaan kita, bukan. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Yunani, katanya kata kita dulu, lalu setelah itu baru kewargaan dan kata adalah. Jadi kalau misalnya nih ya, terjemahan bebasnya, kita kewargaan adalah surga. Itu dalam teks bahasa Yunani. Sehingga melalui kata ini, Paulus ingin menekankan bahwa dia sedang berbicara tentang status kita. Bukan status orang lain. Status Bapak Ibu sekalian. Paulus ingin menekankan, saya tuh sedang bicara tentang status kita loh. Sebagai orang percaya. Status kita. Kita. Bukan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Status yang dinyatakan bagi orang percaya adalah warga surga. Makanya Paulus menambahkan setelah itu kata adalah. Dan di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata ini memakai kata huparkei. Ya, huparkei yang berarti menjadi. Jadi sekali lagi nih saya ajak kita memiliki pemahaman yang utuh. Jadi tadi saya bilang kita kewargaan adalah surga. Di dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan kita kewargaan menjadi surga. Ya,
jadi kalimat ini kalau kiranya kita boleh rangkumkan, Paulus ingin mengingatkan, status kita dulu bukan warga surga. Tetapi status itu sudah diberikan sekarang ketika kita percaya kepada Kristus. Sekarang status itu ada, menjadi bagian dalam hidup kita setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi status itu nempel kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sehingga kewargaan kita, kewargaan saya, kewargaan Bapak Ibu sekalian itu adalah kewargaan yang berbeda dengan yang lain. Sehingga ketika kita menyadari status kita sebagai warga surga, maka kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki cara pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup kita. Sekali, sebagai warga surga, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dialami oleh Paulus. Itu yang dijalani oleh Paulus. Sehingga dia bisa berkata dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Maka malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, bagaimana Paulus dapat melihat sesuatu yang dianggap oleh dunia suatu kerugian, tetapi bagi dia adalah keuntungan? Bagaimana Paulus dapat melihat segala sesuatu yang dipandang oleh dunia sebagai kemuliaan, tetapi bagi dia semuanya adalah sampah. Karena Paulus memandang segala sesuatunya dari kacamata kekekalan. Paulus melihat sebagai warga sorga, dia harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia. Itu cara pandang kekekalan. Kesadaran akan status sebagai warga sorga dan memiliki cara pandang kekekalan, itu juga yang seharusnya dimiliki oleh saya dan saudara sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini. Cara pandang kita harus beda. Kita gak bisa ikut cara pandang dunia. Kita gak bisa ikut apa yang dunia ajarkan dan kita menerimanya bulat-bulat. Oh no. Ingat, status kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga kita adalah warga sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sadar status kita sebagai warga sorga, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang kiranya boleh memberi pengaruh. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saya ajak kita melihat. Marilah di dalam kehidupan kita, kita melihat kesatuan dengan saudara seiman sebagai hal utama. Dalam konteks kita bergereja, dalam konteks kita berkomunitas, sebagai sesama anak Tuhan. Mari kita melihat sekali lagi, mari kita melihat kesatuan dengan saudara seiman sebagai hal utama. Seorang warga sorga sadar bahwa perpecahan itu hanya akan merusak reputasi negara asalnya. Perpecahan itu hanya akan merusak reputasi negara asalnya. Karena tujuan akhirnya adalah kekekalan yang sama, bukan? Perbedaan pendapat di bumi biarlah dianggap sebagai suatu hal yang kecil dibandingkan kesamaan status di dalam Kristus Yesus. Paulus ingin kita selalu sehati, sepikir dalam Kristus. Itu warga surga. Sehati, sepikir dalam Kristus. Gak ada tempatnya untuk menunjukkan, ini gua, ini maunya gua. Lu harus ikut apa yang gua mau. Kalau enggak, keluar. No. Kita sehati, sepikir dalam Kristus. Itu warga surga. Dan warga surga senantiasa melihat dan menghargai saudara seiman. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena status sosial dunianya. Melainkan karena status legalnya yang berharga di mata Tuhan. Setiap kita sama di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan gak pernah beda-bedain kita. Tuhan terima kita semuanya. Mari kita memandang saudara seiman kita dengan cara pandang Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena status sosialnya, bukan karena apa yang dia sudah buat. No.
Tapi biarlah kita memandang saudara iman kita sebagaimana Kristus memandangnya. Dan di tengah dunia dan jemaat mungkin yang pada saat ini mungkin semakin stres dengan segala tekanan pekerjaan, tekanan hidup, tekanan ekonomi. Semakin banyak orang yang cemas, semakin banyak orang yang depresi juga. Seorang warga sorga senantiasa membawa atmosfer pengharapan. Seorang warga sorga senantiasa menularkan cara pandang kekekalan. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu tidak lagi terpaku pada masalah. Melainkan pada kemuliaan yang akan datang. Paulus menekankan, Kristus akan datang kembali. Lihat itu pengharapan kita. Bukan masalah yang ada, masalah tetap ada. Ada. Apakah selesai? Belum tentu selesai masalah itu, belum. Tapi biarlah kita nggak terfokus kepada masalah yang ada, tapi lihat Kristus yang akan datang. Itulah yang harusnya menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Sebagai warga sorga. Sehingga ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan kita bisa menularkan hal yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga di dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita boleh memberikan impact, dampak, pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sadar status kita sebagai warga sorga dan kita memiliki cara pandang kekekalan, kita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga hidup yang kita jalani selalu memberikan impact yang nyata. Jangan biarkan kita memiliki hidup yang distract. Hidup yang lebih memilih memenuhi hati dengan hal-hal dunia daripada Kristus. Mari, coba tanya kepada diri kita sendiri masing-masing yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah yang kedua ini. Selama ini, saya mengaku Kristen, sudahkah saya sadar status saya sebagai warga sorga? Dan kalau saya sudah sadar status saya sebagai warga sorga, hidup saya sudah beri impact belum? Udah beri pengaruh belum? Buat istri saya, buat suami saya, buat anak saya, buat rekan kerja saya, buat karyawan saya, buat orang-orang yang ada di sekitar saya, yang mengenal saya, hidup saya sudah memberikan impact belum? Atau hidup kita masih justru distract, membuat orang lain tidak melihat Kristus, dan membuat orang lain bahkan mungkin jauh daripada Kristus. Percuma, hidup orang Kristen sama aja. Mari Bapak Ibu coba tanya kepada diri kita. Kita warga sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika hidup kita itu distract, maka kita menjadi batu sandungan. Karena seringkali orang melihat ngakunya warga sorga, tapi kelakuannya warga dunia. Mari saya ajak setiap kita, refleksikan itu dalam diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selain sadar status, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita juga. Mari kita konsisten hidup kita dengan status yang sudah diberikan kepada kita. Sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini, mari kita konsisten dengan status kita sebagai warga sorga. Di dalam pasal 4 yang pertama tadi dikatakan, karena itu berdirilah teguh dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Kata teguh di sini itu menggambarkan, kalau kembali lagi dalam teks Yunani itu, tentara Romawi yang walaupun banyak orang akan menghadang dia tetap teguh, gak goyang sedikit pun. Teguh, gak takut, gak mundur, teguh, betul-betul teguh. Oke, kamu banyak, tapi saya tetap teguh. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Dan saya percaya juga itu yang dia mau katakan juga kepada setiap kita orang percaya pada zaman ini. Tetap teguh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan kata lain, pada saat itu Paulus ingin mengatakan, kamu jangan hanya bangga kepada statusmu sebagai warga negara Roma, tapi ketika ada banyak hal tantangan, kamu mundur gitu ya. Ingat, kamu warga sorga.
Tantangan dalam kehidupanmu ada? Ada, banyak. Tapi apakah kamu boleh mundur? Tidak, tetap teguh. Jangan goyah, jangan berubah oleh tekanan-tekanan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Sehingga dengan kata lain, orang yang tahu dirinya adalah warga sorga, hidupnya tidak akan berubah-ubah karena apa yang dunia tawarkan dan dunia janjikan. Tapi dirinya tetap teguh, konsisten. Teguh, saya warga sorga. Sehingga akhirnya seorang teolog yang bernama Martin Lloyd-Jones berkata, "The Christian life is a life of steadfastness, holding to Christ whatever the circumstance." Hidup Kristen adalah hidup yang teguh. Tetap berpegang pada Kristus apapun keadaannya. Itulah kehidupan saya dan kehidupan saudara sekalian. Tetap berpegang kepada Kristus. Sekalipun keadaannya mungkin tidak menyenangkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan pada pagi hari ini, saya ajak kita coba kembali lagi merefleksikan di dalam diri kita dan bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang konsisten sebagai warga surga? Konsisten terhadap status kita. Konsisten dalam hal apa aja sih? Saya mencoba membagi ke dalam beberapa hal. Konsisten di dalam iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika rencana hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita? Bukankah banyak di antara kita yang juga sedang meniti karir, memperluas usaha, ingin memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, atau banyak hal yang kita sudah susuni. Tapi kalau boleh jujur, kadang-kadang semua itu tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di-planning. Kita planning, wah ini akan selesai nih. Tapi ternyata di luar daripada planning kita. Dan ada kalanya semua terlihat berantakan. Sehingga membuat kita merasa, aduh Tuhan kenapa? Aduh Tuhan kok bisa? Aduh Tuhan, kenapa ini harus saya alami? Ada planning-planning yang kita susun ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun saya ingin berkata di tengah segala situasi yang kita sedang hadapi. Seorang warga sorga dapat berkata, aku tetap percaya Tuhan tetap memegang dan memimpin hidupku. Walaupun ada hal-hal dalam hidup yang terjadi di luar rencana yang sudah disiapkan. Kita tetap bisa berkata, aku tetap percaya Tuhan memegang hidupku. Dan Tuhan memimpin hidupku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia adalah gembalaku yang hidup. Itu Tuhan kita. Bisa gak kita berkata seperti itu? Karena konsistensi iman tidak terlihat ketika hidup itu mudah. Tapi ketika hidup itu sulit. Di mana kita diajar untuk boleh terus melihat dan percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu selain iman, konsistensi dalam hal apa lagi? Konsistensi dalam nilai hidup. Adakah kita memiliki kerendahan hati daripada mencari popularitas? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di zaman sekarang banyak orang ingin jadi terkenal. Banyak orang yang ingin dipuji. Banyak orang yang ingin mendapatkan pengakuan. Namun sebagai warga sorga, maka dirinya harus memiliki sikap yang berbeda. Karena apapun yang dilakukan bukan untuk popularitas. Tetapi karena ia ingin melayani. Dan mencerminkan nilai kerendahan hati yang diajarkan oleh Kristus. Bukan menerapkan apa yang dunia katakan.
apa yang dunia ajarkan. No. Saya dan saudara harus berbeda. Nilai hidup kita adalah nilai hidup sorgawi. Standar hidup kita sorga, bukan dunia. Tinggi, ya. Tapi itu yang Tuhan minta. Ingat sekali lagi, saya dan saudara ada pribadi yang berharga dan sudah ditebus oleh darah yang mahal. Jangan menyia-nyiakan hal itu. Kita harus memiliki nilai hidup yang berbeda. Yaitu nilai hidup sorgawi. Lalu konsisten dalam hal apa lagi? Konsisten dalam hal kesetiaan kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya dengan jujur. Adakah kita tetap melayani Tuhan sekalipun mengalami kekecewaan di gereja? Karena kadang-kala tekanan datang bukan dari luar, bahkan bukan dari luar gereja. Tetapi dari dalam kehidupan gereja sendiri. Misalnya, ketika terjadi kesalahpahaman dengan sesama jemaat, merasa tidak dihargai di dalam pelayanan oleh sesama rekan, bahkan mungkin oleh sesama jemaat juga. Mengalami kritik atau perlakuan yang menyakitkan. Situasi-situasi yang bisa membuat kita akhirnya mundur dan bahkan tidak mau ke gereja dan merasa ngapain ke gereja. Situasi-situasi yang membuat kita akhirnya enggan untuk boleh menjalin relasi dengan saudara-saudara seiman kita. Bahkan mungkin kita menghindari untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman itu. Gak mau saya ketemu dia. Kapok saya ketemu dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kesetiaan seorang warga sorga kepada Kristus terlihat ketika dirinya tetap mau mengampuni. Mau gak saya dan saudara mengampuni? Kesetiaan kepada Kristus, seorang warga sorga, terlihat ketika ia tetap datang bersekutu di gereja. Kesetiaan seseorang warga sorga kepada Kristus, di mana dia mau tetap melayani dengan hati yang benar. Sekalipun mungkin disalah mengerti. Bahkan mungkin sekalian difitnah, direndahkan, tidak dianggap. Tapi dia tetap mau melayani dengan hati yang benar. Karena seorang warga sorga sadar ia melayani Kristus, bukan manusia. Seorang warga sorga sadar dia melayani Kristus, bukan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kembali lagi saya mengajak setiap kita bertanya. Saya konsisten gak sih dalam hal ini? Dalam iman, dalam nilai hidup, dalam kesetiaan. Saya sudah konsisten belum? Atau saya tidak pernah menganggap ini sebagai suatu hal yang perlu saya lakukan. Perlu saya jalani. Ya udah saya Kristen ya Kristen aja. Ke gereja aja. Mari pada pagi hari ini kita coba tanya diri kita. Sudahkah kita konsisten dengan status kita sebagai warga sorga? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tahu ini? Tokoh ini? Yang pasti bukan saya. Benar, bukan saya, benar. Mungkin ada kemiripannya, tapi bukan saya beneran. Ya. Ini seorang pemain sepak bola, timnas Belanda, karena bentar lagi ada Piala Dunia ya. Seru pasti ya. Ini namanya Arjen Robben. Ya. Arjen Robben seorang yang luar biasa. Dan kalau boleh dikatakan ini adalah simbol bagi orang Belanda. Kebanggaan bagi orang Belanda. Karena sekalipun Arjen Robben ini secara level di klub yaitu Bayern Munchen dia sukses sekali. Tapi dia tetap mengutamakan timnas Belandanya. Dia tetap mengutamakan negaranya. Dia bangga sekali dengan timnas. Dan dia terakhir setahu saya posisinya sebagai kapten ya. Arjen Robben ini. Dia bangga sekali dengan timnas
Belanda. Makanya dia tercatat 96 caps, yaitu 96 kali membela timnas Belanda. Dan dia salah satu pencetak gol terbanyak dalam sepanjang masa untuk Belanda sampai saat ini. Masih dia yang terbanyak, gitu ya, salah satu yang terbanyak, gitu ya. Dan dia juga adalah seorang yang tetap kembali lagi membela timnasnya sekalipun timnas Belanda pada tahun 2016 dan 2018 nggak ikut. Baik itu Piala Eropa ataupun Piala Dunia. Jadi suatu kekecewaan juga bagi saya juga, gitu ya. Gak ikut, nah, tahun ini ikut kok. Ya. Suatu hal tapi dia tetap ada dan dia tidak mundur dari timnas dan dia tetap boleh memberikan kontribusi kepada timnas Belanda dan menyatakan satu hal yang tetap dia, ayo kita sama-sama. Kita adalah warga Belanda. Dalam hal kita warga timnas Belanda, ayo maju. Suatu hal yang Arjen Robben katakan, dia ingin mencerminkan sikap konsistennya terhadap statusnya sebagai warga negara. Meskipun situasi sekitarnya pada saat itu sedang terpuruk. Dia konsisten terhadap statusnya, dia sadar saya warga Belanda, status saya adalah warga Belanda dan saya harus memberikan yang terbaik buat negara saya. Yaitu Belanda. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya. Kita bangga gak jadi warga negara sorga? Bangga gak? Atau kita gak pernah bangga? Dan merasa bahwa apa sih itu? Sehingga akhirnya seringkali baik lagi hidup kita bukan seperti warga sorga. Tapi hidup seperti warga dunia. Mari kembali tanya kepada diri kita masing-masing. Makanya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada pertanyaan reflektif yang saya ingin menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Yang pertama, status kewargaan kita menentukan siapa pemegang otoritas terhadap hidup kita. Jika status kita adalah warga sorga, apakah kita masih membiarkan nilai-nilai dunia, kekayaan, opini orang lain, ambisi pribadi, itu yang mendikte keputusan besar dalam hidup kita? Coba tanya kepada diri kita. Kalau sadar siapa otoritas, pemegang otoritas terutama dalam hidup kita, terus kita masih membiarkan hal lain, tanya sama diri kita. Yang kedua, jika dunia ini, dunia yang sekarang kita hidupi, adalah medan tugas sementara sebagai warga sorga, apakah kita akan tetap setia pada karakter Kristus? Rendah hati, mengampuni, mengasihi, saat diperlakukan tidak adil. Atau kita merasa berhak membalas karena merasa rugi secara duniawi. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Dunia ini adalah medan tugas kita, medan tugas saya dan saudara. Mari mau gak kita tetap setia pada karakter Kristus? Karena ingatlah, saya dan saudara bukan warga dunia. Saya dan saudara adalah warga sorga. Karena itu, Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan hidup dalam kegelapan. Dia dipanggil, kita semua dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya. Untuk memberitakan terangnya yang besar. Untuk memberitakan karyanya yang luar biasa. Yang telah Dia nyatakan buat saya dan juga buat saudara sekalian. Kita warga sorga yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kitalah imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga makanya di dalam hidup kita hanya harus meninggikan Dia saja.
Bukan meninggikan diri kita, bukan meninggikan institusi kita, bukan meninggikan siapapun. Tapi saya dan saudara hanya harus meninggikan Dia, Tuhan dan Raja kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak untuk kita boleh membaca sama-sama ayat ini. Biarlah ini menjadi suatu komitmen kita dan menyadarkan kita, status kita sebagai warga sorga dan konsistensi kita menjalankan status itu dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Tuhan kembali menyadarkan kami, siapa kami? Kami umat yang sudah ditebus. Oleh karena itu, biarlah setiap kami boleh sadar bahwa kami punya status yang berbeda. Status kami adalah warga sorga. Sehingga dalam kehidupan kami tidak boleh hidup sembarangan, Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang betul-betul memperkenankan Tuhan. Hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa boleh memberikan impact, dampak. Bukan justru membuat orang distract dan tidak melihat kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami juga. Mampukan kami juga untuk kami konsisten menjalani status kami sebagai warga sorga. Konsisten di dalam iman kami. Konsisten di dalam nilai-nilai hidup yang kami pegang. Yaitu nilai Kristus itu sendiri. Dan konsisten dalam kesetiaan kami kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi, situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.